Inilah putaran ke-13 kejuaraan FIM Motocross Dunia MotoGP of Czech Republic di Loket MS2 race pertama. Dan Thibaut Benistan-lah yang pertama melintasi garis Vauxhall Shot dan ini adalah ketiga kalinya tahun ini oleh Thibaut Benistan. Thibaut Benistan sementara memimpin disusul oleh Simon Langenfelder kedua dan di posisi ketiga Rubini namun berhasil diambil oleh Jago Hirt, kosong nomor 93 dari tim Yamaha. Liam Effort berhasil mendahului Tom Vial dan mengambil posisi ke-7 atas Tom Vial. Kali ini Adamo, kloser nomor 80, juga berhasil melewati Tom Vial, kloser nomor 28 di posisi ke-8. Dan di dua lap terakhir, Tom Vial berada di posisi ke-10. Dan kesalahan oleh Stephen Rubini, kloser nomor 38 ini, kesempatan ini diambil oleh Holmo untuk mengambil posisi ke-4 dari Rubini. Dan Thibaut Benistan-lah yang berhasil yang pertama melintasi garis finish disusul oleh Simon Langenfelder kedua, Jago Hirt ketiga, Kevin Holmo dan Rubini 5 besar. MS2 race kedua. Dan kali ini Jago Hirt-lah yang berhasil yang pertama melintasi garis Vauxhall Shot dan ini adalah pertama kalinya oleh Jago Hirt di musim ini. Di track Loket ini, kondisi track cukup tricky. Para crosser sepertinya benar-benar berjuang untuk bisa berada di paling depan. Dan kali ini Tom Vial berusaha untuk memimpin dan berhasil mengambil kesempatan lewat sisi luar track dan sekarang memimpin race kedua ini. Jago Hirt berusaha untuk mendekati dan menekan Tom Vial. Di belakang mereka, Kado Wolff berhasil melewati Rubini untuk posisi ke-7. Michael Haruf, kloser Kawasaki nomor 11, juga melewati Stephen Rubini untuk posisi ke-8. Stephen Rubini finish di posisi ke-12. Tom Vial melakukan kesalahan keluar dari track dan kesempatan ini diambil oleh Jago Hirt untuk kembali memimpin race kedua ini. 4 laps terakhir, Thibaut Benistan melewati Holmo untuk posisi ke-4 dan menang posisi kedua di total poin putaran kali ini. Final lap, Tom Vial belum bisa menyusul Jago Hirt. Dan Jago Hirt-lah yang berhasil pertama melintasi garis finish disusul oleh Tom Vial kedua, Simon Langenfelder ketiga, dan Thibaut Benistan Holmo 5 besar. Berikut hasil total poin. Jago Hirt posisi pertama, Benistan kedua, Langenfelder ketiga, Holmo dan Vial 5 besar. Berikut hasil kejuaraan dan sekali lagi pergantian juara pertama di kejuaraan. Jago Hirt sekarang memimpin dengan 8 poin unggul dari Vial, Simon Langenfelder di posisi ketiga. Hari yang luar biasa di MS2 di track Plomel, Czech Republic 2022. Race pertama saya benar-benar berjuang, akhirnya saya berada di posisi ketiga, tapi tidak apa-apa. Dan kemudian di race kedua kami melakukan perubahan kecil pada motor balap dan saya merasa lebih nyaman untuk mengendarinya. Saya berhasil melakukan hole shot dan saya kemudian melakukan sedikit kesalahan sehingga Tom berhasil mendahului saya. Tapi setelah 10-15 menit saya berhasil melewati Vial kembali dan saya berjuang sampai akhir. Saya menang race dan sekali lagi kemenangan GP. Saya sangat senang. MotoGP race pertama, Jeremy Seewer dengan cepat mengambil posisi Vauxhall Shot dan ini adalah Vauxhall Shot kedua kalinya di musim ini oleh Jeremy Seewer. Namun Jorge Prado dengan cepat mengambil posisi memimpin, tim geser posisi ketiga, Maxime Renaux posisi keempat dan Codenau posisi kelima. Jeremy Seewer di tikungan naik berhasil mendahului tim geser untuk posisi kedua. Dan beberapa lap kemudian, Jeremy Seewer juga berhasil melewati Jorge Prado dan memimpin sementara race pertama ini. Tim geser benar-benar berjuang untuk menyusul dan berhasil mendahului Jorge Prado untuk posisi kedua. Beberapa saat kemudian, Maxime Renaux bertarung dengan Jorge Prado memperebutkan posisi ketiga dan berhasil. Renaux sekarang posisi ketiga. Kali ini Codenau juga berjuang untuk mengambil posisi keempat dari Jorge Prado dan akhirnya dari sisi dalam track berhasil mengambil posisi 4 dari Jorge Prado. Dan Jeremy Seewer-lah yang berhasil yang pertama melintasi garis finish, kemenangan ketiga kalinya oleh Jeremy tahun ini disusul oleh tim geser kedua dan Renault ketiga. MotoGP race kedua.
Kali ini Jorge Prado berhasil mendapatkan Fox Holshot dan Seward berhasil memimpin race kedua ini. Maxime Renaux posisi kedua, Godunov posisi ketiga, namun tim Gasser berhasil merebut posisi ketiga dari Godunov. Kali ini kesalahan oleh Seward membuat Renaux memimpin race kedua ini. Seward posisi kedua, Gasser posisi ketiga. Crosser nomor 10 Calvin Flanderen berhasil mendahului Mattia Guadagnini di posisi ke-9. Crosser nomor 10 Calvin Flanderen mendahului Judd Witton di posisi ke-7. Van Donnik juga berhasil mendahului crosser dari tim Gas Guadagnini untuk posisi ke-10. Beberapa lap kemudian, Guadagnini berhasil mengambil kembali posisi ke-10 dari Van Donnik. Van Donnik sekarang di posisi ke-11. Prado melewati Evan untuk posisi ke-5. Dan kemudian Flanderen berhasil mendahului Mitch Evan untuk posisi ke-6. Dan Maxime Renaux yang berhasil yang pertama melewati garis finish 4 kemenangan di musim ini, 15 kemenangan dalam karirnya diikuti oleh Jeremy Seward kedua dan Tim Gasser ketiga. Berikut hasil total poin, Jeremy Seward berhasil di posisi pertama, kedua Renaux, ketiga Gasser, Godunov keempat, dan Prado kelima. Berikut hasil kejuaraan, tim Gasser berhasil di posisi pertama, 124 poin unggul dari Jeremy Seward, Prado ketiga. Di podium, Jeremy Seward berhasil membawa pulang trofi kemenangan juara pertama disusul oleh Maxime Renaux juara kedua dan tim Gasser juara ketiga sekaligus mendapatkan plat merah. Benar-benar luar biasa, benar-benar senang. Kemenangan GP lainnya luar biasa. Walaupun saya melakukan kesalahan kecil di pembukaan, saya mendapatkan 3 hole shot minggu ini. Maxime dapat mengejar saya. Maxime benar-benar bagus dalam mengendarai motor balapnya. 3 out of 3 hole shots this weekend. Maxime got me and he rode a really good race.